Mari kita baca 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Mereka tidak bisa semua melakukan pekerjaan yang sama. Mereka yang melayani harus melayani dengan sepenuh hati. Alkitab menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaannya dengan kasih, ia akan menerima banyak hasil yang baik. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Inilah kehendak Tuhan. Kita semua anggota tubuh. Tuhan tidak mau perpecahan di antara anggota-anggota tubuh. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Memang benar, bukan? Ketika tangan kita sakit, setiap anggota tubuh kita sama-sama sakit. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu apa yang ditunjukkan kepada kita di pasal 13? Kasih. Mari kita lihat lagi ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ada tertulis bahwa prinsip ini adalah bagaimana kita harus menjalani kehidupan iman kita hari ini. Ada orang yang melakukan pekerjaannya hanya untuk dilihat orang lain, atau melakukan pekerjaannya sebagai ritual dengan setengah hati. Tetapi kita harus memiliki kasih dan berpikir, Tuhan mencurahkan darahnya dan berkorban untuk satu roh ini. Jadi, aku juga harus menghormatinya. Ini adalah sikap iman yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang kudus di dalam gereja. Kamu bukan tangan, jadi aku tidak membutuhkanmu. Kamu bukan kaki, jadi aku tidak membutuhkanmu. Kita tidak boleh berbicara seperti ini. Tuhan memanggil kita karena kita semua dibutuhkan. Yesus pernah berkata di dalam 4 kitab Injil, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Sebab seseorang memasuki kebenaran, maka Tuhan menariknya karena dia membutuhkannya." Oleh karena itu, kita tidak boleh berselisih, bertengkar, atau menyakiti satu sama lain, atau menyebabkan orang lain menderita. Mari kita mengesampingkan semua ini, tetapi mari kita saling menjaga dengan kasih. Ketika seorang saudara menderita,
kita menderita bersamanya, dan ketika seorang saudara bersukacita, kita bersukacita bersamanya. Ketika kita bersukacita bersama dan berbagi penderitaan bersama, kita bisa disebut sebagai anggota dalam satu tubuh. Bukankah kita bersaudara yang telah menjadi satu tubuh dengan menerima satu darah? Darah rohani seperti apa yang kita miliki? Daging siapakah roti hidup yang menuntun jiwa kita kepada hidup yang kekal? Kita adalah saudara dan saudari yang mewarisi daging dan darah Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara kita. Kita semua dibutuhkan. Saya meminta Anda untuk memiliki kasih terhadap satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.